Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Zidan dengan NIM 2001142. Saya dari kelas S1 Teknik Perminyakan D di STT Migas. Untuk mata kuliah ini adalah Mekanika Fluida dengan dosennya Bapak Dharma Arum. Baik, saya mulai presentasi saya. Untuk yang pertama, judul presentasi saya aliran potensial dan komputasi dinamika fluida. Pendahuluan. Gambar ini mengingatkan kita akan masalah yang akan kita hadapi. Aliran gratis mendekati dua benda-benda yang berjarak dekat, menciptakan aliran internal di antara mereka dan aliran eksternal di atas dan di bawah mereka. Bagian depan tubuh adalah daerah gradien yang menguntungkan atau penurunan tekanan di sepanjang permukaan, dan lapisan batas akan dilampirkan dan tipis. Untuk aliran eksternal, di atas dan di bawah benda, teori Inviscid harus bekerja dengan baik untuk aliran luar, sampai gradien tekanan permukaan menjadi merugikan atau meningkatkan tekanan, dan lapisan batas terpisah atau terhenti. Setelah titik permisah, teori lapisan batas menjadi tidak akurat dan aliran luar garis arus dibelokkan dan memiliki interaksi yang kuat dengan dinding dekat yang kental daerah. Analisis teoritis dari aliran terpisah adalah area penelitian aktif saat ini. Penelitian. Yang pertama, aliran bidang dasar solusi. Aliran Inviscid incompressible, terutama yang memiliki fungsi aliran dan potensial kecepatan. Banyak solusi menggunakan prinsip superposisi. Ada 3 blok pembangunan elemen yang diilustrasikan pada gambar di samping. Yang pertama, pada gambar A, aliran seragam dalam arah X. Yang kedua, pada gambar B, sumber garis atau tenggelam di titik asal. Dan pada gambar C, pusaran garis di titik asal. Ya, kita lihatnya aliran seragam di arah X. Aliran seragam V sama dengan EU, seperti pada gambar di samping, memiliki fungsi aliran dan A potensial kecepatan yang dapat ditemukan sebagai berikut. U sama dengan U, sama dengan D, O per dx, sama dengan D, U per dy. V sama dengan 0, sama dengan DO per dy, sama dengan negatif DO per dx. Kami dapat mengintegrasikan setiap ekspresi dan membuang konstanta integrasi yang tidak mempengaruhi kecepatan aliran. Hasilnya adalah aliran seragam IU. U sama dengan UY, sedangkan O sama dengan UX. Stream garis arus adalah garis lurus horizontal, atau Y sama dengan konstanta, dan garis potensial adalah vertikal, atau X sama dengan konstan, yaitu ortogonal terhadap garis arus seperti yang diharapkan. Superposisi pesawat solusi aliran membentuk berbagai aliran potensial yang menarik dengan menjumlahkan kecepatannya, potensi, dan fungsi aliran dari aliran seragam, sumber atau tenggelam, dan pusaran. Paling dari hasil yang klasik, tentu saja hanya membutuhkan perawatan singkat. Metode grafis dari superposisi. Cara sederhana untuk mencapai UTUT sama dengan sigma UI. Secara grafis adalah untuk memplot aliran individu fungsi secara terpisah dan kemudian melihat persimpangan mereka. Nilai dari UTUT di setiap persimpangan adalah jumlah dari nilai-nilai individu UI yang menyeberang di sana. Menghubungkan persimpangan dengan nilai yang sama dari UTUT menciptakan streamline, aliran yang ditebakkan yang diinginkan. Contoh sederhana ditunjukkan pada gambar
yang tadi menjumlahkan dua keluarga garis arus UA dan UB min. Komponen individu diplot secara terpisah dan 4 persimpangan tipikal ditampilkan. Garis putus-putus kemudian ditarik melalui persimpangan yang mewakili jumlah yang sama dari UA tambah UB min atau B negatif. Garis putus-putus ini adalah solusi yang diinginkan. Seringkali metode grafis ini merupakan cara cepat untuk mengevaluasi superposisi yang diusulkan rutinitas slot numerik penuh dijalankan. Yang selanjutnya, aliran pesawat melewati bentuk tubuh tertutup. Berbagai aliran eksternal benda tertutup dapat dibangun dengan melapiskan aliran seragam dengan sumber sink vertositas. Bentuk tubuh akan tertutup jika aliran keluar sumber bersih sama dengan aliran masuk wastafel bersih. The Rankine oval, sebuah bentuk silinder yang disebut oval Rankine, yang panjang dibandingkan dengan tingginya adalah dibentuk oleh pasangan sumber sink sejajar-sejajar dengan aliran seragam, yaitu U sama dengan UY min M dan pangkat negatif 1. 2AY per X2 ditambah Y pangkat 2 dikurangin A pangkat 2 sama dengan U limited R sin cos ditambah M sama dengan 0,1 dikurangi O2. Ketika arus konstan O diplot di persamaan, bentuk tubuh oval muncul seperti pada gambar. Setengah panjang L dan setengah tinggi H dari oval bergantung pada kekuatan relatif sumber dan aliran, yaitu rasio M per U unlimited A yang sama dengan pada gambar. Arus yang bersirkulasi di dalam oval tidak menarik dan tidak biasanya ditampilkan. Oval adalah garis O sama dengan 0. Selanjutnya, potensi pesawat lainnya arus pangkat 3. Aliran potensial bidang apapun dapat diselesaikan dengan metode pemetaan konformal dengan menggunakan variabel kompleks, yaitu Z sama dengan X ditambah IY atau I sama dengan dalam kurung negatif 1 tutup kurung 1/2. Setiap fungsi analitik arbiter dari variabel kompleks Z ini memiliki properti yang luar biasa, yang bagian nyata dan imajinernya adalah solusi dari Laplace persamaan. Jika kemudian Fz sama dengan F dalam kurung X ditambah IY tutup kurung sama dengan F1 dalam kurung XY tutup kurung ditambah I F2 dalam kurung XY tutup kurung. Itu D2 F1 per DX pangkat 2 ditambah D pangkat 2 F1 per DY pangkat 2 sama dengan 0. Dan sama dengan D pangkat 2 F2 per DX pangkat 2 ditambah D pangkat 2 F2 per DY pangkat 2. Selanjutnya, gambar. Masalah praktis melibatkan batas kaku terdekat yang membatasi aliran, seperti yang pertama, aliran air tanah di dekat dasar bendungan. Yang kedua, airfoil di dekat tanah, simulasi pendaratan atau lepas landas. Dan ketiga, silinder yang dipasang di terowongan angin dengan dinding. Dalam kasus seperti itu, saluran aliran potensial tak terbatas dasar dapat dimodifikasi untuk efek dinding dengan metode gambar. Dinding pembatas dapat dibuat oleh aliran gambar. Pada gambar A, sumber dekat dinding dengan gambar yang identik sumber. Pada gambar B, pusaran di dekat dinding dengan pusaran gambar dari arti yang berlawanan. Pada gambar yang C, airfoil di ground effect dengan gambar airfoil berlawanan sirkulasi. Sedangkan pada gambar D, sumber antara dua dinding yang membutuhkan deretan tak terhingga gambar-gambar. Kita next, teori airfoil. Masalah dalam teori airfoil adalah untuk menentukan sirkulasi bersih sebagai fungsi dari airfoil, bentuk dan sudut serang aliran bebas. Kondisi kuta, jika bentuk airfoil dan sudut serang aliran bebas ditentukan, potensinya solusi teori aliran tidak unik. Keluarga solusi tak terbatas.
dapat ditemukan sesuai dengan nilai sirkulasi yang berbeda, R. 4 contoh ketidakunikan ini ditunjukkan untuk aliran silinder pada gambar di samping. Hal yang sama berlaku untuk airfoil, dan gambar menunjukkan 3 solusi yang dapat diterima secara matematis untuk aliran airfoil tertentu untuk sirkulasi bersih kecil, besar, dan sedang. Potensial asimetris aliran. Teknik superposisi yang sama yang bekerja dengan baik untuk aliran bidang adalah juga berhasil untuk aliran potensial aksisimetris. Sebagai besar hasil dasar terbawa dari bidang ke aliran aksisimetris hanya dengan sedikit perubahan karena perbedaan geometris. Pada tampil di samping ini, aliran bidang dasar dengan anggotanya aliran seragam, sumber garis atau Westphal, garis ganda, garis pusaran, silinder setengah tubuh Rankine, Rankine silinder oval, silinder melingkar, airfoil simetris. Jika pada aliran aksi simetris, lawannya aliran seragam, sumber titik atau Westphal, titik ganda, tidak ada pasangan, putaran setengah tubuh Rankine, Rankine oval revoluus, spare, tubuh terbentuk air mata. Jadi pada tabel ini dia udah satu pasang antara sebelah kiri tabel dan sebelah kanan tabel. Saya lanjut, analisis numerik. Ketika aliran potensial melibatkan geometri yang rumit atau kondisi aliran yang tidak biasa, skema superposisi klasik menjadi kurang menarik. Pemetaan formal bentuk tubuh dengan menggunakan teknik variabel kompleks tidak lagi populer. Analisis numerik adalah pendekatan modern yang tepat, dan setidaknya 3 pendekatan berbeda yang digunakan. Yang pertama, metode elemen hingga atau FEM, metode beda hingga, dan ketiga, A, metode integral dengan singularitas terdistribusi, dan 3B, metode elemen batas. Metode elemen hingga. Metode elemen hingga berlaku untuk semua jenis persamaan diferensial, parsial linear, dan non-linear dalam fisika dan teknik. Domain komputasi adalah dibagi menjadi daerah-daerah kecil, biasanya segitiga atau segi empat. Daerah-daerah ini dibatasi dengan jumlah simpul yang terbatas, di mana variabel medan, suhu, kecepatan, tekanan, fungsi aliran, dan sebagainya harus dihitung. Solusi di setiap wilayah didekati dengan kombinasi aljabar dari nilai nodal lokal kali dengan menggunakan fungsi pembungkutan. Proses ini menghasilkan satu set persamaan aljabar n untuk n, nilai modal yang tidak diketahui. Persamaan modal diselesaikan secara bersamaan dengan matriks inversi atau iterasi. Dan yang terakhir, ringkasan. Materi ini telah menjelaskan jenis aliran yang sangat ideal, tetapi sangat berguna. Aliran inviscid, inclusive, irrotational, persamaan Laplace, berlaku untuk potensial berkecepatan dan untuk fungsi aliran bidang. Matematika ini dikembangkan dengan baik, dan solusi aliran potensial dapat diperoleh untuk bentuk tubuh apapun. Terima kasih. Apabila ada salah katanya, saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.